ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد. هذا إن توقع معرفة أربابه وإلا صار لبيت المال. Jikalau merebak keharaman di suatu bumi sampai-sampai kada ada lagi yang halalnya, seluruh yang ada di muka bumi haram, yang sampai tetamu ini zaman itu, maka hukumnya boleh dia pergunakan daripada itu haram akan sesuatu yang mendesak oleh hajatnya kepada itu yang haram. Maksudnya dia boleh mempergunakan yang haram seperlunya aja, kada boleh melebihi di atas daripada seperlunya. Duna mazada, tidak melebihi ini. Hadza in tawaqqa'a ma'rifata arbabihi. Hukum ini berlaku jika diharapkan, atau in tuwqi'a bisa juga, atau tawaqqa'a bisa juga, jika diharapkan dikenali pemiliknya, diketahui ampunnya itu siapa. Wa illa, jika tidak demikian, jika tidak diharap dikenalinya mereka itu, shara li baitil mal, jadilah harta itu milik baitul mal. Ya Allah. Fayakhudhu minhu, kalau baitul mal, maka boleh dia mengambil daripada baitul mal biqadari ma yastahiquhu fihi, sekedar yang dia berhak fihi padanya itu baitul mal, kama qalahu syekhuna, sebagaimana mengatakan itu oleh guru kami. Far'un, cabang. Nadhkuru kah? Nun kah? Nadhkuru fihi ma yajibu 'alal mukallafi bin nadri wa huwa qurbatun 'ala maqtadahu qalahu syaikhaini. Ini satu cabang. Kita akan menyebutkan di cabang ini apa yang menjadi wajib atas seorang mukallaf disebabkan nazar. Nazar itu adalah qurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Qurbah, ya, bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya dengan cara bernazar. Ala maqtadahu kalamu syaikha, ini atas sesuatu yang ditunjukkan oleh perkataan syaikha ini, Ibnu Hajar dan Imam Romli. Wa alaihi katsiruna, atas pendapat inilah banyak ulama. Bal balagha ba'dhum faqala dalla ala nadbihil kitab was sunnatu wal ijma' wal qiyasu. Bahkan berlebih-lebihan, berlimpat-limpatan sebagian ulama, hingga mengatakan sebagian ulama menunjukkan atas sunnahnya bernazar oleh Quran, hadis, ijma', qiyas. Wakilah, dikata orang nazar itu makruh. Bernazar itu ada yang mengatakan makruh, tapi dhaif lah. Linnahyi anhu, karena ada larangan katanya daripada bernazar. Wa hamal aktsaruna an-nahya 'ala nadril lajjaji, dan menafsiri kebanyakan ulama
atas larangan itu menafsiri kebanyakan ulama larangan itu atas nazar lajjaj. Nazar lajjajnya itu apa ya? Oh, ada maknanya lah. Fa innahu ta'liqu qurbatin bi fi'li syai'in au tarkihi. Yaitu menggantungkan satu kurbat, satu peribadatan dengan mengerja sesuatu atau meninggalkannya. Nazar lajjaj ini ada kesan apa ya? Ada kesan emosi. Unda tuh aja sampai tetagur inya sarikan ya. Orang besarikan. Sampai tetagur inya unda menyembelih sapi berkurban, dagingnya unda bagi-bagi sekampungan kan, menyembelih sapi kan bagus kalau tah dibagi-baginya. Atau mun sampat entah benda menagurinya aja enda bawa sodakoh 1 juta seikung orang di kampung. Nah, nazar lajjaj. Atau jika aku sampai masuk rumah si Anun itu aku sumbah yang 100 surga. Nah, jadi ada emosi di situ ya kah? Ada emosi. Artinya ini saking indahnya masuk ke rumah itu sampai harus dinazarkan. Saking indahnya menagur orang yang itu sampai dinazarkan. Sampai unda naguring itu nah jadi ya kah? Unda bersedekah ya kah? Nah, ini ngaranna nazar lajjaj. Nah, maka ulama di sini kalau nazar lajjaj ini nang ini yang jar ulama makruh. Jar ulama makruh tuh ini ya ada kesan emosinya. Nah, lain kini jika hajatku kabul, nah lain tak jika sakitku sembuh, nah lain itu lain nazar lajjaj itu. Maka jar aku bernazar jadinya hendak menziarahi kubur guru ini. Nah, itu lain nazar lajjaj, karena sebutinnya nazar tabarrur itu maknanya. Contohnya kain dakhal tudar au in lam akhruj minha, jika aku sampai masuk rumah atau jika aku tidak keluar dari rumah ini, falillahi alayya shaumun au shadaqatun bikadza, maka karena Allah wajib atasku berpuasa atau bersedekah sekian. Nah, kalau sudah nazar lajjaj kenapa ya? Fayatakhayaru man dakhalaha aw lam yakhruj bainamal tazamahu wa kafaratu yaminin, maka memilih orang yang masuk itu rumah atau orang yang tidak keluar dari itu rumah. Dia memilih apa? Bainamal tazamahu, antara yang dia wajibkan tadi, wa kafarati yaminin, dan antara kafarat sumpah. Titik kita. Nah, ininya karena pas sudah saking kada hendaknya nih masuk rumah. Nah, ya Allah, saking kada hendaknya menagur, pas tetagur sekalinya. Nah, kan kita tah kada hendak masuk ke rumah pas termasuk. Nah, tadi nazarnya apa? Bila sempat menagur jar ya Allah, sedekah jar ya Allah, atau sembahyang jar, atau puasa jadinya. Kan kita tadi yang dinazarkan. Nah, ketika sudah tegawi tadi yang digantungkan tadi, nah ini boleh pilih. Hendak napa nih? Hendak bayari yang dinazarkan kah? Sedekah tadi, atau puasa tadi, atau sembahyang tadi, atau pilihan sebutingnya tebus dengan kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah kata Ibnu Ruslan, kafaratul yamini itqa raqabah mu'minatin salimatin min ma'yabah aw asyratun tamaskanu qad adda min ghalibil aqwati mud dan mudda
Au kiswatun bima yusamma kiswah toban kuba anoridan au farwah wa ajizun soma salatan karokik wal afdolul wila wajazat tafriq. Nah, kalau hendak memilih kafarat sumpah itu memerdekakan budaknya kededa, memberi makani 10 orang miskin. Tadi kalau nya anu tadi ini bernazar hendak memberi 1 juta seikung sekampungannya ya barat bunyinya aja. Ada alternatif sebutingnya kafarat sumpah. Nah, memberi makani 10 orang miskin, 1 orangnya 1 mut. Berapa ada semutnya itu? Nah, mengkadan itu Bang, atau berikan orang miskin itu pakaian. 1 orang 1 lembar pakaian. Kemudian apalagi kafarat sumpah? Puasa 3 hari. Nah, ini tadi apa? Nazar lajaj. Tadi ngaran adalah nazar lajaj yang ada kesan emosi di situ. Orang emosi rajin. Jika aku sampai membunuh itu, ya. Jika aku sampai membunuh ini nyamuk, ya Pak. Maka aku puasa. Nah, itu karena nazar rajas. Lalu tadi wala yata'ayyanu al-multazamu. Nah, tidak menjadi fardu ain atau tidak terikat itu al-multazam yang diwajibkan tadi. Kan ini yang dinazarkannya tadi puasa. Ya kah? Yang dinazarakannya tadi apa? Sedekah. Yang dinazarakannya tadi sembahyang. Nah, kalau dinazar lajat kada menjadi ain, artinya ini tetap boleh pilih antara kafarah sumpah dan yang dinazarakannya. Itu maksudnya wala yata'ayyanu. Walau hajjan, walaupun itu haji yang yang diwajibkan tadi. Wal far'u man daraja tahta aslin kulliyin. Bermula cabang adalah yang termasuk ia ke bawah aslun, ke bawah asal yang menyeluruh, kulli yang meliputi. Titik. Titiklah. An-nadru iltizamu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan. Bermula nazar itu mewajibkannya seorang muslim yang mukallaf, yang rasyid, yang tidak dipaksa. Ya kah? Yang tidak dipaksa, kemauannya sendiri. Kurbat satu ibadah yang hukumnya tidak fardu ain. Nah, ibadah ini tuh kada fardu ain, tapi dinazarakannya. Naflan kanat au fardu kifayatin. Sunat itu kurbah ataupun fardu kifayah. Contoh sunat kaidamati witrin, seperti merutini sholat witir. Dinazarakannya jadinya lillahi alayya idamatu witrin, jadinya karena Allah wajib atasku, kata dia marutini witir. Atau kata dia aku bernazar marutini witir. Nah, maka kena wajib tak marutini witir tadi. Wa iyadati maridin, dan seperti menjenguk orang sakit, ini yang fardu kifayah. Wa ziyarati rajulin qabran, dan seperti menziarahi seorang laki-laki itu akan kubur.
Wa tazawwujin haitsu sunnah, seperti bernazar kawin sekiranya disunnatkan itu kawin. Kawin itu hukumnya apa? Asalnya boleh, sunat bila ada kemauan dan bila ada mas kawin yang cagar dibariakan sunat jadinya. Mun kada kemauan kada sunat, kada kemauan kada hendak di hati, atau ada kemauan tapi mas kawin kada bisi kada sunat juga. Nah, orang yang sudah mapan dan punya kemauan dinazarakannya kawin menjadi wajib. Ya Pak. Khilafan li jam'in, bersalahan bagi sekelompok ulama tadi yang mengatakan kawin itu memang aslinya sunnah. Wa shaumi ayyamil bid, dan seperti berpuasa pada hari-hari albid, malam cerah 13, 14, 15. Wal athanin, puasa Senin-Senin dinazarakannya nih. Kalau waqat bi ayyamit tasyriki awil haidi awil nifasi awil maradi lam yajibil qada'u. Jikalau jatuh ayamul bid tadi pada hari tasyrik, kan tanggal hari ke-13 ya kalah, hari tasyrik itu kan tanggal 13. Ayamil bid pun hari 13, atau kebetulan haid, atau jatuh waktu nifas, atau waktu garing, maka tidak wajib mengqadanya. Wa qasalati janazatin wa tajhizi mayyitin, seperti lagi salat jenazah, seperti lagi mengurus orang mati. Nah, itu contoh tadi, contoh-contoh yang sunat dan fardu kifayah. Walau nadara shoma yaumin bi'ainihi lam yasum qablahu fa in fa'ala athima. Jikalau dia seseorang bernazar puasa suatu hari secara tentu, umpamanya bernazar puasa Senin, maka tidak boleh dia berpuasa sebelum Senin. Fa in fa'ala, jika dia memperbuat puasa sebelum Senin dengan diniatkan bayar nazar, asima berdosa kataqdimi sholati, seperti mendahulukan sholat ala waqti hal muayyani, atas waktunya yang sudah ditentukan. Wala yajuzu ta'khiruha anhu kahiyah, dan tidak boleh pula menunda itu puasa dari hari yang sudah ditentukan. Kahiyah sebagaimanapun sembahyang bila udhrin, tanpa ada uzur. Fa'in fa'ala, jika dia melakukan menunda-nunda yang dinazarkan, gawiannya ditunda-tundanya, soh wa kana qadaan, jadilah nilainya qadaan. Titik. Walau nadara shoma yaumi khamisin, wallahu subhanahu wa ta'ala.